Daerah Buhoro terletak di negeri Samarkandi. Sejak dahulu, daerah Samarkandi dikenal sebagai daerah Islam yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim, dan karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sukar menyebutkan Samarkand, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negeri-negeri Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan, dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Campa, dijodohkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Campa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinan dengan Dewi Chandrawulan, maka Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat dengan sebutan Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian atau Siu Banci, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Arya Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Arya Damar, saat itu ia sedang hamil 3 bulan. Arya Damar tidak menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian atau Dewi Siu Banci itulah yang nantinya bernama Raden Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah, salah satu seorang dari murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tidak loyal kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal inilah yang membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora
dan main judi, serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul, bila kebiasaan semacam ini diteruskan, negeri atau kerajaan akan menjadi lemah. Dan jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, Gusti. Demikian kata Ratu Dwarawati. Betulkah dia, Jeng? Tanya sang Prabu. Benar, Gusti. Namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Campa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Campa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Aku merasa senang bila Rama Prabu di Campa berkenan mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ini. Begitu jawab Prabu Brawijaya. Maka pada suatu ketika berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh Raja Campa. Dan Raja Campa bersedia mengirim cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmatullah ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan, ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Geseharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima. Dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di Pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarawati, pipinya sendiri memeluknya erat-erat, seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Campa. Karena wajah Sayyid Ali Rahmatullah memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti yang mulia, Nanda? Tanya sang Prabu kepada Sayyid Ali Rahmatullah setelah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan santun, tutur kata yang halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati, Gusti Prabu.
Saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Bagus, sahut Sang Prabu Brawijaya. Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya, Nanda. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti yang mulia. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu, Jawab Said Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Said Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian, Said Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Said Ali Rahmatullah diambil menantu oleh Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo, terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang. Terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu, semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah, ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan, sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu, kawasan desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana-sini masih banyak hutan dan digenangi air, juga rawa-rawa. Dengan karomahnya, Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau disebut dengan langgar. Tempat sembahyang itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama.
beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap di desa Beldentah menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Hasil didikan mereka yang terkenal adalah falsafah molimo atau tidak mau melakukan 5 hal yang tercela, yaitu: pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja Majapahit itu menganggap agama Islam adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, dia tidak mau. Dia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di kerajaan Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo, menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk, patuh kepada kata-katanya. Para wali Songo pihak putihan menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya. Tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tak usah diserang oleh Demak Bintoro, sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap
Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. "Mengapa Ramanda berpendapat demikian?" tanya Raden Patah yang juga adalah menantunya sendiri. "Karena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit, Prabu Kertabumi, telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri." Demikian jawab Sunan Ampel dengan tenang. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan," ujar Sunan Ampel. "Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati yang lain. Pada saat itulah kau bisa mewarisi hakmu selaku putra Prabu Kertabumi." Demikian lanjut Sunan Ampel. "Majapahit diserang adipati lain. Apakah saya tidak berkewajiban membelanya, Kanjeng Sunan Ampel?" "Inilah ketentuan Tuhan," jawab Sunan Ampel. "Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapan peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas, bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu." Sunan Ampel adalah penasehat politik Demak Bintoro, sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa. Maka fatwanya dipatuhi oleh semua orang. Tibalah saatnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasehat bagian politik Demak Bintoro. Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel atau mufti, pemimpin para wali, dan pemimpin agama setanah Jawa. Setelah Sunan Giri diangkat sebagai mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui aliran Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Fatah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Prabu Ramawijaya atau Girindrawardhana dari Kadipaten Kediri atau Keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit, sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan. Namun belum lagi serangan dilancarkan, Prabu Wijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498. Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan. Maka dia minta bekerja sama dan meminta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak, yaitu Patiunus, pada tahun 1511 telah menyerang Portugis. Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta atau gamelan, sepotong kain panjang bernama berami, tenunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi, dan lain sebagainya.
Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Masehi, Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro, termasuk mahkota rajanya. Raden Patah diangkat sebagai Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 yang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat, seperti yang pernah tersebut dalam musyawarah para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, sesaji, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijogo tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Sunan Kalijogo. Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan memberinya warna Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Dan hal ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam, maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat Islam berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah. Inilah jasa Sunan Ampel yang sangat besar. Dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah umat Islam agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel.
Sebagaimana disebutkan di muka, murid-murid Sunan Ampel itu banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Salah satunya Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Mbah Soleh adalah seorang tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai, sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Kemudian tercaplah kata-kata Sunan Ampel, Bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu, dan Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga kuburan Mbah Soleh semua ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Murid Sunan Ampel yang kedua diantaranya adalah Mbah Son Haji, atau sering disebut dengan Mbah Bolong. Mbah Bolong adalah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Son Haji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu jadi, banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Mbah Son Haji. Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat. Lalu ia berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang semuanya pada melongo, terkejut kagum, dan akhirnya tak berani meremehkan Mbah Son Haji lagi. Dan sejak saat itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji, dan mereka memberinya julukan Mbah Bolong. Wallahu a'lam bishawab.